benar Tuhan, bagi kami Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Sejak kami mengenal Tuhan Yesus, kami sangat diberkati oleh Tuhan. Kami sangat dilimpahi oleh Tuhan. Bahkan kami tidak kurang akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami memuji kebesaran Tuhan. Kami berkomitmen memberi hidup kami, bahkan membawa keluarga kami di kaki Tuhan untuk menyembah selamanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami rindu merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami. Sembuhkan mereka yang sakit lewat firman-Mu. Kuatkan mereka yang lemah lewat firman-Mu. Hiburkan mereka yang susah lewat firman-Mu. Berikan iman melalui firman-Mu ya Tuhan. Terjadi mujizat ketika mereka mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Ya, saya sangat berterima kasih kembali dipercaya oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala. Terima kasih buat kita semua. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah bulan ini adalah keluarga yang berpusat Kristus. Kalau untuk hari ini pondasi keluarga Kristen yang kokoh. Ya, ini saya buat menjadi tema kita hari ini. Pondasi keluarga Kristen yang kokoh. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak penciptaan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipertontonkan atau dihadirkan oleh Tuhan sebuah penglihatan bahwa Allah itu ternyata sangat memberi perhatian sangat serius terhadap keluarga. Dia membentuk pertama-tama keluarga di Taman Eden. Jadi keluarga adalah sesuatu yang sangat tidak pernah bisa luput dari perhatian Allah. Amin. Termasuk keluarga Bapak Ibu dan saya semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika merenungkan bagian firman Tuhan, saya melihat bahwa ada satu bagian yang sangat luar biasa bisa kita pelajari dari kisah di masa Yosua sudah lanjut usia. Kemudian dia memberikan sesuatu nasihat yang sangat penting bagi bangsa Israel. Tujuannya apa? Supaya keluarga-keluarga di Israel itu mereka memiliki pondasi iman yang kokoh. Kita lihat dulu, kita baca dulu dari Yosua pasal 24 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya baca buat kita semuanya. Ini ayatnya sangat panjang. Kemudian Yosua mengumpulkan semua orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap di antara kamu dan orang Mesir itu. Dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Yosua pasal yang ke-24 ayat 8 sampai 10. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zipor raja Moab
bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Ayat 11-12. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Peris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikian kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terutama kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, kembali ke slide yang pertama saja dulu, yang kedua, yaitu Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu yang saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah peristiwa Yosua pasal 24 ini. Usia Yosua ketika saya selidiki di pasal ini, ternyata Yosua itu sekitar 110 tahun. Menjelang dia akan dipanggil oleh Tuhan, akan kembali ke pangkuan Bapa di surga. Dia melakukan sesuatu yang sangat penting, karena dia adalah pemimpin yang sudah punya pengalaman yang besar. Pengalaman yang besar di mana dia ketika mendampingi Musa dalam pertemuan-pertemuan dengan Tuhan, itu Yosua selalu hadir mendampingi Musa. Jadi dia mengalami pengalaman yang sangat indah dengan Tuhan. Dan dia ketika dalam pengalaman itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidupnya dia memutuskan bahwa Tuhan harta yang paling indah dalam hidupnya. Amin. Saudara, apakah saudara percaya bahwa Tuhan harta yang terindah di dalam hidup kita? Amin. Ya, Tuhan adalah harta yang paling indah di dalam kehidupan kita. Yosua yang memiliki keyakinan seperti ini mengumpulkan, kita lihat ayat 1, saya baca buat Bapak Ibu saudara sekalian ya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem, tanpa terkecuali 12 suku dikumpulkan oleh Yosua di Sikem. Kemudian dipanggilnya para tua-tua Israel. Para tua-tua dipanggil ikut. Kemudian para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Semua tanpa terkecuali dihadirkan di Sikem. Karena apa? Karena Yosua ingin meletakkan sebuah pondasi yang sangat penting bagi bangsa Israel, dan tentu sebuah pondasi yang sangat penting juga buat saya dan saudara. Amin. Ini adalah kita akan belajar apa pondasi yang sangat penting yang ditetapkan oleh Yosua atau yang disampaikan oleh Yosua kepada seluruh bangsa Israel pada waktu itu ya. Nah, dikatakan slide selanjutnya terus nanti ke slide yang ke-8 di sini ya. Slide yang Yosua pasal 24 ayat 1 sampai 14 gitu ya. Ya itu dia, ini dia. Kita lihat di sini dikatakan di dalam ayatnya yang ke-14 yang paling bawah, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya merenungkan bagian ini ayat 14 yang sebelumnya saya baca barusan menunjukkan bahwa Yosua itu menghadirkan satu pemahaman kepada bangsa Israel yang datang di Sikem waktu itu. Ya, masih di situ yang ini ya, pengenalan yang benar atau akurat tentang Allah yang benar. Jadi ternyata sebelumnya dikatakan di dalam ayat yang kedua, tidak usah dibuka ya, di dalam ayat yang kedua bahwa
Yosua mengatakan kepada mereka, dahulu Abraham itu, orang nenek moyangnya, semua itu menyembah Allah yang lain. Allah yang bukan Allah. Tetapi saya memberikan kasih karunia kepada Abraham. Kemudian saya memanggil dia keluar. Saya memperkenalkan diri saya. Seperti itu, kira-kira seperti itu dalam bahasa saya. Saya memperkenalkan diri saya kepada Abraham dan keturunannya. Saya panggil anak-anaknya. Saya tetapkan dia dan kalian menjadi bangsa Israel, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian dinyatakan oleh Tuhan perbuatan-perbuatan Tuhan, bagaimana Tuhan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Itu adalah sebuah perbuatan Tuhan yang dihadirkan, dipertontonkan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Tujuannya apa? Supaya mereka menganalisa Tuhan yang benar yang mana? Allah yang sebelumnya disembah oleh nenek moyang Abraham, atau Allah yang sekarang nyata perbuatannya membebaskan bangsa Israel, bahkan memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Setelah dihadirkan perbandingan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini Allah orang Amori, ini Allah bangsa lain yang sebelumnya disembah oleh Abraham dan keluarganya. Nah sekarang ada Allah yang nyata perbuatannya, yang membebaskan bangsa Israel dengan kuasanya, bahkan memberikan tanah Kanaan dengan gratis kepada kalian semua, karena ini generasi sudah lewat masa peperangan, kira-kira begitu. Ini ada dua bagian Allah. Nah, sekarang kalian sudah melihat Allah yang nyata itu seperti apa. Maka hadirlah ayat yang ke-14, naik ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah ini dia. Maka hadirlah ayat yang ke-14 ini. Oleh sebab itu, sudah ada perbandingan Allah yang sebelumnya dan Allah yang benar tindakannya nyata, hidup, karyanya. Maka ada tantangan daripada Yosua. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan seperti sekarang ini, kita harus punya perbandingan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang ini ada banyak agama di dunia ini, slide yang selanjutnya ya. Ada banyak agama di dunia ini. Orang lain, agama lain menyembah Allahnya seperti ini. Agama ini menyembah Allahnya seperti ini. Kemudian kita perbandingkan. Jadi perlu pengenalan yang akurat tentang Tuhan kita, bukan karena kata pendeta, bukan karena kata orang. Jadi kemudian kita perbandingkan, kita sudah mulai beribadah di gereja. Kemudian kita melihat apa sih perbuatan Tuhan ketika saudara memutuskan untuk hadir di gereja seperti itu. Ketika saudara mulai percaya kepada Tuhan, apa sih perbuatan nyata Tuhan, benar enggak? Gitu ya. Jadi analisa dengan akurat. Sehingga ketika kita menganalisa akurat, kita bisa memilih ya. Jadi kehidupan beragama, kehidupan dalam beriman itu harus memutuskan siapa yang akan dipercayai. Amin. Saudara sudah memutuskan siapa yang saudara percaya dengan akurat. Nah, kita mau melihat bagian ini dikatakan siapa yang dipercaya. Kalau kita ya jelas Tuhan Yesus sekarang bahwa dia adalah bagian daripada Allah Tritunggal. Dia adalah firman Allah yang turun menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Mengapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Karena ternyata kita perjanjian lama baik dari Kejadian sampai dengan Maleakhi, pesannya adalah apa? Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara mempelajari Kejadian sampai dengan Wahyu, harusnya bertemu. Bertemu dengan apa? Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa. Bahwa Kejadian sampai Wahyu itu menjelaskan tentang siapa Tuhan Yesus. Jadi jelas. Jadi kalau kita tidak bertemu itu berarti ada yang salah dalam pembacaan kita dengan Alkitab ya. Jadi kita harus menemukan bahwa ternyata semua nabi bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Jadi saudara, ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ada buktinya ya, ada buktinya. Mengapa kita percaya? Karena memang semua nabi bersaksi. Kemudian yang kedua, ada dasar kita mempercayai Tuhan Yesus, akurat ya. Berkuasa membangkitkan orang mati ya. Yang pertama, anak tunggal seorang janda di Nain.
sedang dibawa ke kubur Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sedang dibawa ke kubur, didampingi oleh keluarga, tiba-tiba bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus membangkitkan anak tunggal ini. Jadi kuasa seperti apa? Apakah manusia bisa seperti itu? Kalau saudara datang bawa orang mati, saya kan pelayan kedudukannya, bawa kepada saya akan bisa bangkitkan itu saudara. Tapi Tuhan Yesus beda dengan Kristen. Jauh kuasanya ya. Jadi Tuhan Yesus membangkitkan. Ini sudah menjadi satu tanda bahwa siapa dia ini. Yesus itu bukan orang biasa, tetapi dia punya kuasa yang sangat powerful. Tidak berteriak-teriak dia ketika membangunkan ini, ya, karena kuasanya itu sangat luar biasa. Kemudian ada Lazarus. Lazarus itu 4 hari mati. Secara medis Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Lazarus itu kalau ketika sudah mati, sel kita yang paling pertama rusak itu di otak. Di otak semua sarafnya hancur, babak belur gitu ya. Kemudian sel-sel yang lain yang sangat penting untuk kehidupan itu mati semuanya. Tetapi Tuhan Yesus sekalipun sudah mati bahkan membusuk, pada hari yang keempat Tuhan Yesus bangkitkan. Kenapa? Karena dia punya kuasa. Dia adalah Tuhan atau firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia bukan pribadi yang biasa-biasa saja, tetapi dia adalah pribadi yang sangat luar biasa. Sel otak yang begitu ribetnya, tapi bisa dibuat dia baru, diciptakan dia baru. Amin. Dia adalah kuasa, itu adalah kuasa yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Kemudian saksi yang kredibel ya. Sebelum ini Tuhan Yesus kemudian bangkit dari antara orang mati, ada di situ ya. Bangkit dari antara orang mati itu adalah kuasa juga yang sangat luar biasa. Bangkit sendiri, tidak ada didoakan oleh pendeta, tidak didoakan oleh murid-muridnya, tetapi dia bangkit karena dia punya kuasa, ya, punya kuasa di surga dan di bumi. Kemudian, mengapa kita percaya kepada Tuhan Yesus? Ada saksi yang kredibel. Siapa dia? Yang pertama, murid-murid berani mati mempertahankan kesaksian. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka ada dalam ancaman yang luar biasa dari imam-imam kepala, dari orang-orang yang membenci Tuhan Yesus. Tetapi hebatnya para murid ini karena benar kesaksian ini ya, mereka berani mati karena nama Tuhan Yesus. Karena dia melihat, mereka sudah melihat. Sebenarnya sebelumnya mereka nggak begitu yakin Yesus itu Allah. Tapi setelah kebangkitan mereka melihat bahwa Yesus ini adalah satu pribadi yang sangat luar biasa, pemilik langit dan bumi. Maka mereka memutuskan untuk berani mati apapun taruhannya karena dia pemegang segala sesuatu. Jadi saksi yang kredibel. Kemudian bagian yang kedua adalah dikatakan masih di sini ya, negara Roma menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika merenungkan bagian ini, negara Roma itu kan adalah negara penjajah. Kemudian di masa Tuhan Yesus itu negara Tuhan Yesus itu masuk bangsa jajahan. Kemudian ketika masa gereja mula-mula, maka orang Roma atau negara Roma semua memutuskan di satu titik, mereka semua memutuskan untuk mempercayai Tuhan Yesus. Kenapa? Ini penjajah bahkan mengaku bahwa Yesus yang pernah mereka jajah itu adalah Tuhan. Karena mereka melihat secara kredibel. Prajurit-prajurit itu ketika menganiaya Tuhan Yesus waktu itu, prajurit Roma, mereka menganiaya orang-orang pada umumnya. Kalau dia aniaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, contohnya ditonjok, pak, gitu kan. Orang pada umumnya bilang, tai kau, gitu, kira-kira begitu, mohon maaf ya. Kira-kira begitu pada umumnya, jawaban orang pada umumnya. Tapi ketika mereka menganiaya Tuhan Yesus, ditonjok, pak, diam, slow gitu ya. Slow, kemudian ketika dia dicambuk, tidak ada bilang, aduh, kau dasar kau, aku tendang kau. Nggak ada bilang seperti itu. Karena apa? Disitulah letak pengenalan daripada prajurit Roma bahwa ini bukan pribadi yang biasa. Sekalipun ini adalah orang jajahan saya, tapi ini bukan orang biasa. Sehingga pada satu titik bangsa Roma mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kita percaya kepada Tuhan Yesus itu karena jelas alasannya. Amin. Jelas alasannya. Kemudian slide selanjutnya. Nah kemudian apa yang dipercaya? Jadi iman Kristen atau kita yang meneliti
tentang Tuhan Yesus itu harus jelas, harus bisa menjawab apa yang dipercaya dari Tuhan Yesus ya. Apa yang dipercaya dari Tuhan Yesus itu dikatakan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14, saya baca buat kita. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Apa yang kita percaya dari Tuhan Yesus? Kita harus jelas mempercayai bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi kita percayai, bahwa suatu hari Tuhan Yesus akan menjadi korban yang memikul dosa manusia dan bahkan yang meremukkan kepala ular. Jadi kita harus jelas mempercayai, saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit menyelamatkan hidup saya. Ini harus jelas-jelas dan ini yang menjadi pondasi yang kuat untuk kita melangkah selanjutnya. Kemudian bagi slide selanjutnya, bagaimana setelah kita percaya? Roma pasal 6 ayat 18 mengatakan seperti ini. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah hamba dosa, hidup di dalam dosa, begitu ya. Tetapi sekarang kita dibebaskan menjadi apa? Menjadi hamba kebenaran, ya. Menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba daripada Tuhan Yesus. Kita hidup bagi kebenaran. Kita tidak bisa hidup di dalam dosa lagi, tetapi kita hidup di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Kemudian selanjutnya, maka kita melihat tantangan daripada Yosua ya kepada seluruh bangsa Israel yang ada di Sikem waktu itu. Dikatakan di dalam Yosua pasal 24 ayat 23 sampai 24, ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ini harus menjadi sebuah aksi nyata di dalam kita. Saya tadi sudah simpulkan beberapa bukti bahwa Yesus itu dapat dipercaya, bahwa Dia adalah pribadi yang jauh berbeda dari pribadi-pribadi lain, dari pendiri-pendiri agama yang lain. Maka saya menantang saudara semua untuk melakukan sebuah aksi. Aksi apa? Sebuah komitmen untuk saya akan beribadah kepada Tuhan. Saya, anak-anak saya, istri saya, semua yang ada dalam keluarga saya, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara mau beribadah sungguh kepada Tuhan? Amin, puji Tuhan. Jadi kita harus beribadah sungguh kepada Tuhan. Ini menjadi satu hal yang menjadi pondasi yang kokoh bagi keluarga kita. Tuhan itu adalah harta yang sangat terindah dan sangat luar biasa. Kemudian kita akan belajar dari Timotius, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Timotius dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 3, saya baca dulu buat kita semua supaya kita bisa belajar dari bagian ini. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau. Benar ini. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kisah Timotius ini tentang mewariskan iman. Bapak Ibu, tentang mewariskan iman itu adalah sesuatu yang sangat urgen. Amin. Karena selamat itu bukan karena saya sudah percaya maka anak-anak saya otomatis selamat begitu ya. Bukan seperti itu. Setiap orang harus memutuskan untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau contohnya kita memutuskan beriman kepada Tuhan Yesus, tapi anak-anak kita beriman kepada Tuhan yang lain, mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Mau saudara anak-anaknya dibinasakan oleh Tuhan? Tentu tidak mau ya. Jadi itu sebabnya mewariskan iman adalah sesuatu yang sangat urgen. Urgen itu maksudnya tidak bisa ditunda.
ya, tidak bisa ditunda. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya masih ingat Agape itu memutuskan untuk percaya Tuhan Yesus itu pada usia 1,5 tahun. 1,5 tahun dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saya terus ceritakan Tuhan Yesus, saya ceritakan. Kemudian Abigail ini agak lebih lama, sekitar mau 3 tahun atau 2,5 tahun lebih, baru dia mengaku percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Tapi dalam tahapan iman seorang anak, ya, tidak sama dengan kita, ya, tahap imanannya. Karena iman itu seperti sebuah puzzle yang ada terus naik seperti itu, ya. Jadi sampai akhirnya lengkap, kira-kira begitu. Nah, karena apa? Karena saya mengingat bahwa mewariskan iman itu adalah sesuatu yang sangat urgen. Saya tidak ingin anak-anak saya nanti masuk neraka. Saya tidak ingin anak-anak saya hidup di dalam dosa. Karena dosa itu mendatangkan penderitaan. Dosa itu sangat mendatangkan penderitaan bagi pelaku dosanya. Apalagi khususnya kita, kalau kita tidak dibebaskan dari dosa, kita akan menderita oleh dosa. Bahkan nanti selama kekal di dalam neraka, kita akan menderita. Maka sebabnya mewariskan iman adalah sesuatu yang sangat penting, dan itu dilakukan oleh Eunike, ya. Eunike neneknya Timotius. Neneknya Timotius terus mengajarkan tentang Allah kepada anaknya, yaitu Lois. Lois mengajarkan lagi kepada Timotius tentang Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang mempersalahkan gereja ketika anak-anaknya kembali nakal. Bukan, saudara yang salah besar, ya. Jadi harus sadar, ya, kita yang salah besar. Kalau contohnya ketika remaja, anak-anak saya jadi apa ya? Jadi nggak benar hidupnya. Jadi pacaran sama orang yang tidak seiman contohnya. Kemudian melakukan hal-hal yang tidak disalahkan pembina pemuda remaja. Enggak, Bapak Ibu. Saudara yang salah, sangat salah. Maka itu sebabnya kita perlu dengan rendah hati, Tuhan, mampukan saya membimbing anak-anak saya untuk mengenal kepada Tuhan. Maka saya sangat sedih jika ada orang tua susah membawa anak-anaknya ke gereja. Apapun harganya Bapak Ibu, kita bawa anak-anak kita ke gereja. Amin. Saya kalau mau ke gereja setiap hari Minggu, saya udah ada planning, ya. Saya bangun contohnya 4:30, apa yang harus saya lakukan? Masak dulu nasi, masak dulu lauk, supaya sehingga ketika mau datang ke gereja nanti udah beribadah, udah makan dulu. Kemudian masak mandian anak-anak, kemudian mandikan anak-anak, kemudian mereka siap ready untuk pergi ke gereja. Sekalipun jauh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di daerah Cianjuang sana, bukan menjadi suatu alasan, anak saya masih kecil, aduh Tuhan, gitu ya. Jadi jangan, ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu memiliki komitmen anak-anak sedini mungkin. Urgen untuk kita boleh membawa mereka kepada Tuhan. Nah, itu yang dilakukan oleh Ibu Eunike dan juga Ibu Lois ini. Kemudian slide selanjutnya, ini buktinya bahwa Timotius ini sudah diajarkan firman Tuhan dari sejak masa kecilnya. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 saya baca buat kita. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sejak masa kecilnya Timotius sudah terus berinteraksi dengan kitab suci. Maka tidak nunggu besar dulu, harusnya kita berinteraksi dengan kitab suci. Anak-anak saudara juga seperti itu. Saya tadi ingatkan pas mau doa berkat di ibadah yang anak sekolah minggu, siapa yang tadi baca renungan hari ini? Hanya 2 orang begitu, ya kan? Mulai baca renungan yang dikirimkan oleh Ibu Novi, ya. Karena apa? Karena memang itu adalah bagian daripada kita mewariskan iman. Tidak perlu orang tua capek buat renungan. Udah ada dikirimkan oleh Ibu Novi setiap pagi di grup WA, ya. Bagi ibu-ibu yang belum bergabung di grup WA Sekolah Minggu Sabtu Gembira, bisa bergabung. Kemudian di situ ada renungan setiap hari. Bagian daripada kita mewariskan iman kepada anak-anak. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Ibu Lois kepada Timotius. Makanya Timotius menjadi orang yang sangat luar biasa. Ini bagian yang terakhir, slide selanjutnya. Saya baca buat kita, bagian ini sangat-sangat memberkati saya. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1-3. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani.
Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi selain kita mewariskan iman, kita perlu mewariskan keteladanan. Dan inilah yang didapat oleh Timotius sehingga dia menjadi orang yang luar biasa. Ada di bagian itu dikatakan sangat luar biasa ketika saya merenungkannya, dikatakan di sini di bagian Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Ini bagian ini nampaknya sederhana. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Tapi coba kita merenungkan. Dia dikenal baik di sebuah daerah namanya Listra dan Ikonium. Apa yang membuat dia bisa dikenal baik di Listra dan di Ikonium? Tentu karena dia menunjukkan sebuah sikap yang baik. Dan kebaikannya diketahui oleh orang-orang di Listra dan di Ikonium. Kebaikan apa? Kemungkinan saya merenungkan bagian ini, kemungkinan kalau diimplementasikan di zaman sekarang ini, dia itu bergabung dengan Karang Taruna, ya kan, organisasi-organisasi kemasyarakatan, bergabung dengan pengurus RT, RW, kira-kira begitu kalau dikontekskan di sekarang ini. Dia bergabung kemudian kebaikan-kebaikannya nyata melalui organisasi-organisasi itu. Ya, jadi saudara, dia menjadi seorang teladan yang baik. Karena apa? Dia mendapat teladan yang baik dari orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat powerful. Khususnya bagi saudara yang masih muda ya, masih muda. Ayo bergabung dengan organisasi-organisasi, khususnya organisasi gereja. Ya, kalau ada grup PA gereja bergabung. Karena itu menjadi wadah untuk saudara bisa menjadi saksi Tuhan. Kalau saudara menghindar dari organisasi, udah celakalah saudara. Ya, khususnya organisasi gereja ya. Jadi maka kalau ada persekutuan, ada grup WA gereja, jangan keluar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dari sebuah organisasi kita akan bisa memberikan sumbangsi, baik itu berupa ide, baik itu berupa dana, baik itu berupa gagasan atau andil kita menolong orang susah mungkin, membuat sebuah program yang dapat memajukan ekonomi mungkin, itu adalah menjadi sebuah harusnya gaya hidup orang Kristen Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi orang Kristen harusnya masuk dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan sehingga kebaikan kita diketahui oleh masyarakat. Seperti kebaikan Timotius diketahui oleh orang-orang di Listra dan di Ikonium. Kiranya bagian ini menjadi berkat buat kita. Mari kita memutuskan yang pertama sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Memutuskan kita beribadah kepada Tuhan. Menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan. Mewariskan iman kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan kita juga aktif berorganisasi untuk mengasah kemampuan kita. Mengasah kepemimpinan kita. Sehingga kita dikenal baik oleh banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami yang tadinya hidup di dalam dosa, Tuhan bebaskan dengan darah yang sangat mahal. Itu sebabnya Tuhan, kami memutuskan untuk kami boleh beribadah secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami mengiring Tuhan. Apapun tantangan, persoalan, kami maju bersama dengan Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang menyertai kami, menolong kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau meteraikan firman ini di dalam hati kami semua sehingga kami menjadi orang-orang yang berdampak bagi banyak orang. Terpuji bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.